Zack Snyder Justice League adalah film Justice League yang gua harapkan dari awal. Akhirnya Justice League 2017 itu bisa gua hapuskan dari slot memori otak gua. Gua kaget banget loh, sumpah. Gua kaget banget seberapa jauh dia lebih bagus daripada Justice League 2017. Gue menyangka, gue itu masih pesimis kalau Zack Snyder Justice League ini lebih baik sedikit lah daripada Justice League 2017, tapi oh my god, Wibi atau Joss Whedon, siapapun yang in charge untuk buat Justice League 2017, serius deh. What the f? Tapi gini, kalau gua bandingkan film Zack Snyder lainnya termasuk film DC dia, Justice League lebih straightforward. Maksudnya nggak kayak Man of Steel atau Batman v Superman yang punya tema mendalam atau tersembunyi ya. Justice League itu mengatakan kepada audiens langsung inti ceritanya apa, temanya apa. Representasi dalam karakter itu masih ada, tapi di sini dibuat sangat jelas. Jadi karakternya relatable, tapi sekaligus cukup dalam dieksplorasi. Nah, ada dua aspek dari film ini yang mau gue bahas, yaitu karakter dan pacing dalam kurung pembangunan dunia. Karena menurut gue dua aspek ini adalah yang paling menonjol di film ini. So, let's check it out. Setiap member dari Justice League merepresentasikan satu aspek dari tim Justice League itu sendiri. Nah, kita akan bahas satu-satu, dimulai dari Batman. Batman merepresentasikan faith atau keyakinan. Kita lihat beberapa kali ketika dia ditanya atas dasar apa kau yakin ini berhasil, jawaban dia adalah faith. Faith, Alfred. Faith. Kematian Superman di Batman v Superman menginspirasi dia untuk tetap berharap dan yakin kepada umat manusia atau dunia. Dari situ, dia menjadi sumber harapan dan motivator dalam tim Justice League. Wonder Woman merepresentasikan keterbukaan. Sama seperti Batman, Wonder Woman terinspirasi juga dengan kematian Superman. Kita tahu di film Wonder Woman pertama, kalau kematian Steve Trevor mengambil seluruh alasan atau motivasinya untuk berjuang bagi umat manusia. Kematian Steve Trevor membuat dia menutup diri pada dunia dan gak peduli. Abis Superman mati, rasa heroisme dan tujuan dalam Wonder Woman itu kembali. Karena dia melihat ada pejuang lain yang rela mengorbankan nyawanya untuk memperjuangkan umat manusia. Superman merepresentasikan harapan itu sendiri, atau bisa kita bilang buah dari harapan. Setelah dia bangkit, dia cari alasan kan mengapa Justice League itu mau dia bangkit lagi dari kematian. Ya kembali ke kapalnya dulu dan memutar monolog dua bapaknya untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia mengerti kalau dia itu adalah harapan dari kedua ayahnya dan juga merupakan harapan bagi umat manusia termasuk Justice League sendiri. Adegan dia singkat tapi menunjukkan kepada kita semua kalau Superman sudah berani menerima dan menjadi harapan umat manusia. Aquaman merepresentasikan takdir. Aquaman udah ngerti dan tahu jati dirinya itu siapa, tetapi dia nyangkal tanggung jawab yang datang dari identitasnya itu. Nggak seperti Batman dan Wonder Woman, karakternya ini belum ditetapkan. Jadi film ini menunjukkan perjalanan dia untuk menerima tanggung jawab dari identitas dirinya. Flash merepresentasikan diri kita masing-masing. Maksudnya Flash harus menjadi orang yang dia inginkan, bukan yang ayahnya atau orang lain inginkan atau butuhkan. Selain Cyborg, bagi gua, dia adalah karakter yang paling dalam dieksplorasi di film ini. Kita lihat kalau dia memaksa dirinya sendiri untuk mencari pekerjaan sebanyak mungkin supaya dia bisa bayar kuliah hukum, buka kasus ayahnya lagi,
terus membebaskan ayahnya dari penjara karena tuduhan palsu. Tapi itu doang motivasi dia ambil kuliah hukum. Bukan karena dia suka masuk ke dalam hukum atau bukan karena dia impiannya itu mau masuk ke dalam hukum. Itu bukan dirinya atau pribadi yang dia inginkan dari dirinya sendiri. Dan itulah kenapa ayahnya suruh dia stop, cari kerja yang benar, cari dirimu ingin menjadi apa dan siapa. Jadi film ini akan menjadi perjalanan bagi dia berjuang untuk hidup sesuai keinginannya sendiri dan memutuskan masa depan atau masa lalunya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Make your own future, your own future. Make your own past, your own past. That's all right now. Terakhir, Cyborg. Nah, sebelum kita masuk Cyborg, kita harus tahu dulu kalau Zack Snyder pernah ngomong Cyborg akan menjadi hati dan jiwa dari Justice League itu sendiri. Dia bisa dibilang karakter utama dari film Justice League. Nah, setelah gue nonton, gue ngerti kenapa. Walaupun Cyborg punya screen time yang kurang lebih sama lah dengan karakter-karakter lainnya, dia jadi karakter inti dari cerita ini. Seakan-akan cerita ini berpusat dan dibuat khusus untuk karakternya. Alasan dia jadi Cyborg adalah karena bapaknya ngotak-ngatik Mother Box. Dari situ udah kelihatan kalau Mother Box dan ayah Cyborg dan Cyborgnya sendiri itu saling terikat. Jadi ceritanya ini bahkan udah personal, udah pribadi untuk Cyborg sendiri. Dinamikanya dengan bapaknya itu terikat dalam cerita ini. Dan kita bisa lihat juga bapaknya ikut berperan dalam konflik Steppenwolf dengan Justice League. Terus coba kita lihat deh. Setiap representasi dari member Justice League itu ditujukan untuk dia. Seakan-akan kalau setiap member dari Justice League mengajarkan aspek mereka masing-masing untuk Cyborg. Batman mengajarkan dia untuk punya harapan kepada dirinya sendiri dan apa yang bisa dia lakukan. Wonder Woman mengajarkan dia untuk tidak menutup diri dan terbuka membantu orang-orang dengan kekuatan dia. Superman mengajarkan dia untuk menjadi harapan literally bagi ibu dan ayahnya yang mati mengorbankan dirinya untuk kemenangan dia dan timnya. Aquaman mengajarkan dia untuk tidak menyangkal siapa dirinya sekarang. Terus Flash mengajarkan dia untuk hidup sesuai dengan apa yang dia mau dengan segala kemampuannya sekarang, bukan didorong oleh kata-kata orang lain. Gue lihat ceritanya ini dibuat perlahan dan sangat teliti untuk Cyborg. Dan hasilnya itu sesuatu yang sangat... Jadi apa representasi karakter Cyborg? Karena cerita ini berpusat untuk dia, representasi Cyborg adalah tim Justice League itu sendiri. Cyborg jadi wujud fisik tim Justice League itu sendiri karena dia mengambil aspek seluruh karakter member-member Justice League dan mengikat semuanya itu dalam dirinya sendiri. Lu sadar gak sih ya, ini film 4 jam, tapi dalam waktu 4 jam itu lu gak merasa bosen atau ngantuk nontonnya. Malah saat ending mungkin beberapa malah, wih mau nonton lagi wih. Pernah pikir gak kenapa lu bisa kayak gitu? Nah, simpelnya ya, versi simpelnya adalah walaupun durasinya 4 jam, film ini nggak pernah mengdrag momen karakternya. Setiap scene itu punya tujuan penting, entah itu untuk menjelaskan sesuatu atau membangun suatu keadaan baru, dan itu pun nggak pernah terlalu lama. Istilahnya film ini nggak pernah stop. Dia selalu jalan ke depan mengarah kepada poin alur baru, tapi secara perlahan dan teliti supaya gak kerasa dia lompat-lompat poin alur. Contoh paling simpelnya adalah coba lihat deh perbandingan The Steppenwolf di 2017 dan sekarang. Di 2017 itu
si Steppenwolf datang lawan beberapa Amazon, ambil kotak, masukin kotak ke entah apalah itu. Terus lanjut lagi ke Atlantis, ambil kotak lagi, terus interogasi orang yang mungkin mengetahui lokasi kotak ketiga. Akhirnya ketemu pas Superman bangkit lagi. Terus udah, dia tempur sama superhero kita, kalah terus lari. Masalahnya ini kerasa dia kayak ngelompat-lompat. Kita gak lihat dia cari kotak kedua. Kita gak tahu gimana caranya dia bahkan tahu lokasi kotak kedua. Bahkan ketiga juga. Kita aja gak tahu kenapa dia cari kotak ini selain ingin menghancurkan dunia dan cari emaknya gitu. Where is my mother box? Sedangkan di sini kita diberi detail Steppenwolf ini apa, cari apa, terus gimana dia carinya. Oh, dia dapat kotak kedua gara-gara dia interogasi orang Atlantis. Oh, gitu cara dia dapat kotak ketiga karena ada notisnya saat kotak itu aktif. Oh, itu alasan kenapa dia mau ngancurin bumi karena dia cuma mau pulang ke rumah doang, bayar utang dia. Setiap scene itu mengalir lancar, nggak stop, tapi nggak kecepatan. Setiap scene juga rasa berguna, seperti dia membuka kita pada poin alur berikutnya atau mengarah ke poin alur berikutnya. Kita bisa menerima informasi ini secara jelas karena pacingnya dan world buildingnya itu amazing. Itulah rahasia dari Zack Snyder Justice League. Dan gimana film 4 jam ini gak kerasa bosen. Malahan kehancuran absolut yaitu Justice League 2017 kerasa lebih flat dan sangat membosankan dibandingkan Zack Snyder Justice League. Nah, itu sih pendapat gua untuk film ini. Menurut teman-teman gimana? Bagus gak Zack Snyder Justice League ini? Atau mungkin ada hal-hal yang gua miss dari video ini? Silakan boleh teman-teman komen di bawah ya. Jangan lupa like and subscribe kalau teman-teman suka konten seperti ini. So, I will see you in the next video. Goodbye.